إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang ulun muliakan, kembali kita sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ya, mudah-mudahan dengan kita sama-sama mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai bukti akan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tatkala dia mencintai seseorang, maka dia akan senang mendengarkan ucapan-ucapan dari orang tersebut. Ya. Sebagaimana di antara tanda-tanda cintanya seseorang kepada Allah, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika dia senang untuk membaca kitabullah, senang untuk membaca Al-Quranul Karim. Begitu pula di antara tanda-tanda seorang itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia senang untuk membaca hadis-hadis beliau. Karena di dalam hadis-hadis Nabi inilah ya sallallahu alaihi wasallam kita akan dapati ya bagaimana hukum-hukum dalam agama kita ini. Apa saja perintah-perintah Allah yang wajib kita tunaikan, apa saja larangan-larangan Allah yang wajib kita jauhi. Sebagaimana juga dalam hadis-hadis inilah kita akan mengetahui bagaimana kehidupan
perjalanan kehidupan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari hadis-hadis inilah kita akan mengetahui bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya para ulama mendefinisikan hadis itu adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyah. Jadi hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan, yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari ucapan, ya ucapan-ucapan beliau, atau dari perbuatan-perbuatan beliau, atau dari takrir, pembenaran beliau terhadap perbuatan para sahabat, atau tentang sifat akhlak dan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari bab al-jam'i bainal khaufi war raja. Jadi bab perintah agar kita itu menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Ya, ini sudah kita sampaikan pekan yang lalu, bagaimana pentingnya pada hati seorang muslim itu ada perasaan khauf, ada perasaan roja. Itulah yang akan menjadikan dia selalu seimbang dalam mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khauf artinya apa? Rasa takut kepada Allah, takut terhadap azabnya, takut terhadap murkanya, takut terhadap siksaannya, bahkan takut terhadap nerakanya. Ya, inilah yang akan menjadi rem seseorang kemudian untuk tidak melakukan dosa-dosa dan maksiat karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga dia takut berbuat dosa. Pada saat yang sama juga harus ada roja, ada rasa harap, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mengharapkan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa roja inilah yang akan memotivasi seseorang untuk bersemangat dalam mengerjakan amal soleh. Ya, sehingga khauf dan roja ini harus ada pada diri seorang muslim, sehingga akan sempurna pengabdiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama menggambarkan rasa takut dan rasa harap pada diri seorang mukmin itu ibarat dua sayap burung. Burung kalau cuma satu sayapnya nggak mungkin bisa terbang. Ya. Nah, begitu pula seorang mukmin kalau cuma ada rasa khauf pada dirinya nggak akan seimbang pengabdiannya. Ya, itu akan menjadikan dia putus asa. Kalau cuma ada rasa roja, itu akan menjadikan dia meremehkan dosa. Maka harus ada rasa takut ditambah rasa harap, ya, selalu ada pada hati, pada diri seorang muslim, pada diri seorang mukmin. Nah, kita akan lanjutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab al-khauf war raja ini. Kita akan bacakan hadis yang ke-444. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Beliau bersabda, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha an-nas awir rijal ala a'naqihim." Jadi apabila jenazah itu sudah digotong oleh manusia atau digotong oleh para lelaki di atas pundak-pundak mereka, apa yang terjadi pada jenazah itu ketika digotong menuju ke tempat pemakamannya? Fa in kanat salihatan, kalau ternyata jenazah itu adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang amalannya saleh, qalat, maka jenazah itu akan mengatakan, qaddimuni qaddimuni. Jadi jenazah itu berkata, segerakan aku, segerakan kuburkan aku. Ya, itu kalau jenazahnya orang soleh, dia ingin segera dikuburkan karena melihat nikmat-nikmat yang disediakan di kuburannya itu. Wa in kanat ghairu salihatin, kalau ternyata yang digotong dari jenazah itu adalah seorang yang tidak soleh, seorang yang ahli maksiat, maka apa katanya ketika digotong menuju pemakaman? Ya wailaha aina tadhabuna biha. Kata dia, celaka aku, kalian mau membawa aku kemana? Kata dia. Ya, celaka aku, kalian mau membawa aku kemana ini? Ya, jangan bawa aku ke pemakaman itu. Jadi takut dia. Nah, dia tahu di kuburannya itu azab sudah menanti dirinya. Yasma'u sawta kullu syai'in illa al-insan. Jadi semua makhluk, segala sesuatu mendengarkan ucapan si jenazah ini, kecuali manusia. Walau sami'ahu la sa'iqa. Seandainya kita manusia mendengarkan ucapan si jenazah itu, ya, atau bahkan dalam riwayat yang lain mendengar bagaimana orang-orang di kuburannya itu disiksa, la sa'iqa, niscaya kita akan pingsan. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita as-sunnah hamlul janazah ala a'naqir rijal. Jadi pada dasarnya yang sunnah itu adalah ketika membawa jenazah ke pemakaman itu sunnahnya digotong, ya, di atas pundak-pundak para lelaki, gitu. Sunnahnya begitu, ya. Khususnya kalau kuburannya kada terlalu jauh. Tapi kalau jauh ya nggak mengapa kita pakai ambulan. Karena ini yang biasa dilakukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum asalnya adalah yang sunnah itu digotong, ya, jenazahnya itu. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini menunjukkan kepada kita hamlul janaizi khasun birrijal dunan nisa. Jadi menggotong jenazah itu adalah dikhususkan bagi laki-laki. Perempuan dia tidak dianjurkan untuk menggotong jenazah, walaupun yang wafat itu adalah perempuan, begitu. Tapi tetap yang menggotongnya, yang membawanya ke kuburan itu adalah laki-laki, begitu. Ya, sebagaimana ini
perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini, kata beliau di sini, Allah Ta'ala yattali'u ibadahu ala manazilihim wa ma a'adda lahum fi hadhihi al-hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang itu sudah sedang digotong menuju pemakamannya, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada orang yang sudah meninggal itu, Allah perlihatkan kepada jenazah tersebut apa-apa yang Allah sediakan baginya. Fayashtaqul mu'min lima a'adda lahu min karamah. Maka orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dia ingin segera dimasukkan ke liang lahatnya. Dia ingin segera dimasukkan ke dalam kuburannya. Kenapa? Karena sudah dikabarkan kepada dia bahwasanya di kuburannya itu dia akan mendapatkan nikmat. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya kuburan itu kondisi pertamanya adalah imma an yakuna raudhatun min riyadil jannah, akan menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Wa yajza'ul kafir wal fasiq lima yataraqqabahu min alimil azab. Sedangkan jenazah orang kafir, jenazah orang fasik, orang yang ahli maksiat, dia akan ketakutan. Ketakutan dia ketika hendak dimakamkan itu. Makanya dia katakan dalam hadis ini, kata Nabi SAW, ya wailah aina tadhabuna biha, kemana kalian akan membawa aku? Jangan makamkan aku, jangan kuburkan aku. Takut dia, karena dia tahu di kuburannya itu, di sana dia akan mendapatkan siksaan. Makanya disebutkan kondisi yang kedua dari kuburan itu, kalau tidak menjadi taman dari taman-taman surga, itu akan menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang api neraka. Itu semua kembali kepada apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi kehidupan kita sekarang di alam yang ketiga ini, karena kan semua kita pasti akan melewati 5 alam. 2 sudah kita lewati. Alam apa? Alam ruh sudah lewat. Alam janin sudah lewat ketika kita dalam perut ibu kita. Nah sekarang kita sedang berada di alam yang ketiga, alamud dunya. Setelah ini akan ada 2 alam lagi. Alamul barzakh, itu alam kubur. Terakhir adalah alamul akhirah, alam akhirat. Nah, yang menentukan bahagia atau sengsaranya kita di alam barzakh, begitu pula di alam akhirat, adalah apa yang kita perbuat di dunia ini. Dunia ini memang setumat, gak lama kita. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuzu dhalika. Umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati itu. Singkat. Belum lagi dikurangi masa sebelum kita balik. Kalau umur kita taruhlah 70 tahun, dikurangi sebelum balik 13 tahun. Sisa berapa tahun kita beribadah? 70 kurang 13, 57. Cuma 50 tahun, 7 tahun kita beribadah. Kenapa kita enggak sabar saja dalam 57 tahun ini? Sabar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah,
sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, baik di alam barzakh, apalagi nanti di alam akhirat, yang gak ada ujungnya. Alam akhirat itu abadi, ya, bukan lagi 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun, 1 triliun tahun, bukan lagi, abadi, gak ada ujungnya alam akhirat. Ya, tapi yang kenyataan yang kita lihat, banyak orang ya lebih mengutamakan untuk mengorbankan akhiratnya dengan dia kemudian melampiaskan syahwatnya di dunia ini. Sibuk dengan dunianya, lupa dengan akhiratnya. Ya, seolah-olah dia merasa akan kekal di dunia ini. Padahal tiap hari dia dengar ada pengumuman saudaranya meninggal, ya, itu sama sekali tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, tidak dia jadikan sebagai pelajaran ketika mendengar pengumuman Fulan bin Fulan meninggal, Fulan bin Allan meninggal. Ya, harusnya itu jadi pelajaran bagi kita. Nah, maka jangan sampai kemudian kita korbankan akhirat yang abadi dengan kehidupan yang stumat di dunia ini, dengan kita melampiaskan syahwat kita, ya, padahal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita pun terancam diazab di alam barzakh, ya, kemudian diazab lagi di alam akhirat. Maka ini semua para jamaah yang ulul muliakan kembali kepada kita. Ya, nasib kita di alam barzakh dan di alam akhirat itu tergantung dari apa yang kita perbuat di dunia ini. Maka masing-masing dari kita hendaknya mempersiapkan diri. Karena tadi kita sebutkan, khususnya kuburan itu, imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niran. Sudah disebutkan dalam sebuah riwayat yang panjang tentang perjalanan ruh orang mukmin dengan orang yang fasik. Kalau orang mukmin ketika dikeluarkan ruhnya dari jasadnya, itu dikeluarkan dengan mudah. Ka khurujil ma' min fi siqa, kata Nabi. Seperti keluarnya air dari teko itu, dari ceret. Mudah keluarnya. Lantas kemudian disambut oleh malaikat dengan kain kafan dari surga. Kemudian dibawa naik ke langit. Ya, semua penduduk langit mencium aroma harum. Aroma semerbak, mengatakan ini ruhnya siapa ini? Begitu semerbak harumnya. Ya, maka dikatakan ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan. Disebut dengan nama yang paling dia senangi. Ya. Kemudian setelah itu dikembalikan ke jasadnya, di kuburannya. Lantas kemudian dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka. Nah, ini bocoran soal di kuburannya. Ya. Jadi apa soal di kuburan? Man rabbuka. Siapa Tuhan? Maka orang beriman ini pun mengatakan Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Maka dia mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Nabi Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuka? Apa agamamu? Dia katakan dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Maka Allah berfirman, sadaqa abdi. Sungguh benar, ya, jawaban dari hambaku ini. Maka kemudian kuburannya itu pun dilapangkan sejauh mata memandang. Lantas datang seseorang yang gagah ganteng, yang harum, ya, aromanya. Maka dia mengatakan, siapa engkau? Aku tidak pernah melihat orang, ya, segagah, seganteng dirimu, seharum, ya, wangimu. Maka dia mengatakan, aku adalah amal solehmu di dunia. Aku akan menemanimu di sini.
Nah, ini kalau orang beriman, orang yang beramal soleh. Tapi kalau orangnya ya kafir, orangnya ahli maksiat, ketika ruhnya keluar dari jasad itu sulit, ya sangat menyakitkan bagi dia. Lantas disambut oleh malaikat dengan kain kafan dari neraka, dibawa naik ke langit. Seluruh malaikat mencium aroma busuk. Katakan, ini ruhnya siapa ini? Begitu busuk baunya. Dia katakan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Dia dipanggil dengan panggilan yang paling dia benci. Ya, kemudian dia dilempar, sehingga kemudian dikembalikan ke jasadnya. Lantas ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dikatakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia bilang, ha la adri. Ya, aku enggak tahu, kata dia. Dipentung sama malaikat. Ditanya lagi, wa madinuka? Dia bilang, ha la adri. Kada tahu. Dipukul lagi oleh malaikat. Wa man nabiyuka? Dia bilang, ha la adri. Kada tahu. Dipentung lagi sama malaikat. Alhamdulillah. Kemudian kuburannya itu pun menghimpit dia. Lantas kemudian datang seorang yang sangat buruk rupanya, sangat busuk baunya. Maka dia pun mengatakan, siapa engkau? Aku tidak pernah melihat orang sejelek dirimu, sebusuk aromamu. Dia mengatakan, saya adalah amal burukmu di dunia dulu. Ya, akulah yang akan menemanimu di kuburan. Sudah sempit, gelap, ditemani orang buruk dan busuk baunya. Kayak apa itu? Nah, ini semua kembali kepada perbuatan kita di dunia ini. Ya, sekarang ini kita sedang menentukan. Kita sedang menentukan nasib kita, baik di alam barzakh, begitu pula di alam akhirat ini. Maka tentunya orang yang beriman, orang yang berakal akan berusaha ya semaksimal mungkin untuk sempurna dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia mendapatkan kebaikan, ya, mendapatkan kenikmatan baik di alam kubur, alam barzakh, begitu pula nanti di alam akhirat. Nah, kemudian selanjutnya, ya para jamaah yang ulun muliakan, ba'dul aswat yasma'uha ghairul insan wa la yastati'ul insanu sima'aha wa hadha minal mu'jizat faqad athbata al-ilmu al-hadith dhalika. Jadi ada suara-suara yang didengar oleh selain manusia, yang manusia itu sendiri tidak bisa mendengarnya. Nah, salah satunya ini, ya, suara orang jenazah yang sedang digotong tadi itu, yang kalau beriman mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku, ya, segerakan pemakaman. Tapi kalau orangnya ahli maksiat, ya, dia mengatakan apa? Ya wailaha aina tadhhabuna biha. Celaka aku, kata dia. Kalian membawa aku kemana? Nah, ini kalau hewan-hewan didengar itu kata jenazah itu. Ya, selain manusia mendengarkan ucapannya, teriakannya itu. Tapi kalau kita manusia kada dengar. Ya, kada mendengarkan. Kata Nabi SAW, seandainya kita mendengarkannya, kita akan pingsan. Ya, mungkin saking histerisnya teriakannya begitu. Ada hikmah di balik itu. Nah, begitu pula dengan siksaan orang-orang di kuburan. Ya, itu didengar oleh makhluk-makhluk selain manusia dan jin. Hewan-hewan itu mendengarkan bagaimana teriakan histeris orang-orang yang disiksa dalam kuburannya. Kalau kita nggak dengar, Allah jadikan demikian. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula alla tadafanu
la da'autu Allah an yusmi'akum 'adzabal qabri. Seandainya bukan karena khawatir kalian itu tidak akan saling menguburkan, niscaya aku akan minta kepada Allah supaya diperdengarkan bagi kalian itu azab kubur. Cuma Nabi SAW khawatir kalau kita dengar orang-orang diazab di kuburannya, bagaimana ngerinya teriakan mereka. Niscaya kita ini nggak ada yang mau saling menguburkan. Ya, dan mungkin nggak tenang hidup kita. Ya, tiap hari, tiap malam dengar teriakan orang disiksa, kayak apa? Ya, makanya Nabi SAW ya tidak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperdengarkan kepada kita azab kubur begitu. Tapi wajib kita imani. Ya, karena ada satu kelompok itu tidak mengimani azab kubur. Ya, nah ini tentunya keliru begitu. Dalil-dalil tentang keberadaan azab kubur ataupun nikmat kubur itu sangat banyak. Ya, bahkan dalam penghujung sholat kita disunahkan minta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, setelah kita baca doa tasyahud akhir itu, sunnah kita berlindung dengan 4 perlindungan ini. Lah kalau seandainya azab kubur itu nggak ada, ngapain kita berlindung? Ya loh, ngapain kita minta perlindungan? Ya, justru karena azab kubur itu benar-benar ada, makanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk minta perlindungan dari azab kubur. Walaupun kitanya nggak ngelihat, karena kita sudah beda alam. Ya, karena ada di negara mana itu, jadi kuburan itu dalam bentuk kaca. Orang di kuburan itu dilihat. Ya kalau dilihat dengan mata kepala kita ya begitu-gitu saja. Ya begitu-gitu saja. Tapi hakikatnya ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan azab begitu. Ya, jadi nggak bisa. Mungkin ada yang merekam, misalnya nggak mungkin itu dilakukan. Karena kita sudah beda alam. Sudah beda alam, nggak mungkin kita bisa menyaksikannya. Kita di alam dunia, mereka di alam barzakh. Sudah ada penghalang antara kita dengan mereka. Ya, nah itu. Jadi wajib kita mengimani keberadaan azab kubur ataupun nikmat kubur itu. Ya, sebelum azab neraka dan nikmat surga nanti di alam terakhir, itu alam akhirat begitu. Nah, itu dia hadis yang ke-444. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-445. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu aqrabu min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik." Rawahul Bukhari. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannah, sesungguhnya surga itu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Surga itu lebih dekat ya kepada kalian daripada tali sendal kalian. Wan naru mithlu dzalik. Begitu pula dengan neraka. Ya. Jadi ulun ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian. Begitu pula dengan neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, apa
pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Salim dalam kitab ini? Pertama, kata beliau, at-ta'atu mausulatun ilal jannah wal ma'siyatu maqrabatun ilan nar. Bahwasanya ketaatan itu akan mengantarkan seseorang kepada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan maksiat itu akan mengantarkan seseorang ke dalam api neraka. Ya, Allah Ta'ala alam, ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, syurga dan neraka itu sangat dekat. Artinya, ya, sesuai dengan amal perbuatan kita. Ya, ketika kita melakukan ketaatan, maka syurga itu sangat dekat dengan kita untuk kita bisa raih dan dapatkan. Sebaliknya, ketika kita melakukan dosa dan maksiat, maka neraka itu sudah sangat dekat dengan kita. Ya, jadi ketaatan mengantarkan kepada syurga, sebagaimana keburukan, dosa dan maksiat akan mengantarkan seseorang ke dalam api neraka. Maka seperti yang kita katakan tadi, ya, para jamaah yang ulun muliakan, seorang mukmin yang berakal, seorang mukmin yang mengharapkan ridha Allah, ampunan Allah, bahkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya bagi dia untuk berusaha, ya, istiqamah dalam ketakwaan, menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya, supaya kemudian dengannya dia bisa meraih syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata beliau, at-ta'atu wal ma'siyatu qad takunu fi aisaril asya' fayanbaghi 'alal mar'i alla yazhada fi qalilin minal khair an ya'ti wala fi qalilin minasy syarri an yajtanibahu. Jadi ketaatan, begitu pula dengan kemaksiatan, terkadang begitu mudah, ya, begitu mudah dilakukan oleh seorang hamba. Maka oleh karena itu semestinya bagi seorang hamba untuk agar jangan pernah meremehkan kebaikan-kebaikan. Begitu pula jangan pernah meremehkan dosa-dosa walaupun kecil. Artinya apa? Para jamaah yang Allah muliakan, walaupun kebaikan itu kecil, ya, kalau kita bisa lakukan, karena kita nggak tahu, bisa jadi karena kebaikan yang kecil itu yang kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, ternyata gara-gara itu kita dapat surga. Kita nggak tahu. Dan banyak disebutkan dalam hadis seperti itu. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi SAW, ra'aitu ar-rajula yataqallabu fil jannati min ghusnin qata'ahu. Aku melihat seorang dia mondar-mandir di surga, jar Nabi SAW. Karena dahulu dia di dunia, dia menebas dahan pohon yang menjuntai ke jalanan yang mengganggu orang lalu lalang. Dia tebas sehingga orang nyaman lalu lalang. Nah, gara-gara itu dia pun lalu lalang di surga. Dia pun mondar-mandir di surga. Amalan yang ringan. Tapi ketika mungkin dia lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata gara-gara itu dia bisa meraih surga. Ya, makanya jangan kita remehkan kebaikan. Ya, makanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin wa illa fa bi kalimatin thayyibatin. Jar Nabi SAW, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Orang cuma punya satu buting kurma, ya,
Nabi suruh dia sedekah walaupun cuma separuh. Satu butir kurma dibagi dua, setengahnya sedekahkan, setengahnya untuk dia seorang. Lakukan, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyelamatkan diri kalian dari api neraka. Wa illa fa bi kalimatin thayyibatin. Kalaupun enggak bisa bersedekah dengan harta, minimal dengan kata-kata yang baik, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kebaikan walaupun itu kecil jangan diremehkan. Kalau bisa kita lakukan, lakukan. Ya, senyum misalnya, senyum enggak bayar. Ya, tapi itu bernilai sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ketemu dengan kawan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyumnya Anda di depan saudara Anda itu terhitung sedekah. Sedekah. Ya. Makanya kalau ketemu kawannya senyum, ya, tampakkan wajah yang berseri-seri sehingga saudara kita senang. Ya, menjadikan orang lain senang itu ibadah juga. Bahkan ibadah yang agung, menjadikan orang lain senang itu. Ya, asal jangan senyum-senyum sendiri di jalanan lah. Ya, kalau senyum sendiri di jalanan nanti dianggap gak waras nanti. Ya, jadi seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Ya, kebaikan walaupun kecil jangan diremehkan, lakukan, karena bisa jadi itu yang menjadi sebab kita bisa meraih syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya dengan keburukan, dengan maksiat, walaupun itu kecil, walaupun itu dosa kecil, jangan kita remehkan. Ya, tinggalkan. Karena dosa kecil numpuk ya jadi besar pula. Makanya seorang penyair mengatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Anda itu jangan meremehkan dosa kecil. Karena lihat, gunung itu berawal dari kerikil-kerikil kecil. 1, 2, 3 kerikil ngumpul, numpuk, jadilah gunung. Begitu pula Anda remehkan dosa kecil itu jadi besar pula. Begitu. Ya. Begitu pula seorang ulama mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'asi walakin inzur ila man ta'asi. Anda itu jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihat siapa yang Anda dosai. Siapa? Allah yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha segala-galanya. Walaupun dengan dosa kecil. Ya. Maka jangan pernah kita meremehkan dosa. Selalu kita berusaha untuk menghindarinya. Kalaupun kita terlanjur terjerumus ke dalam dosa, segera kita kembali kepada Allah dengan cara minta ampun dan bertaubat kepadanya. Demikian yang ulun bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.